Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Peran saya sebagai arbiter ketua. Perkenalkan, saya Rifan Albab. Saya di sini berperan sebagai anggota arbiter 2. Saya Tika Saleh berperan sebagai arbiter anggota pertama. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus berperan sebagai pemohon. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, saya berperan sebagai termohon. Perkenalkan, saya Nazwa Ofelia sebagai sekretaris arbitrase. Saya Satriwati Taufadila, saya di sini berperan sebagai saksi ahli hukum bisnis. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, kami melaporkan bahwa seluruh dokumen yang diajukan para pihak telah diterima dan dicatat dalam administrasi arbitrase. Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerjasama usaha coffee shop, bukti penanaman modal, korespondensi para pihak, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. Seluruh dokumen telah didistribusikan kepada panel arbitrase dan para pihak untuk kepentingan pemeriksaan. Demikian laporan sekretariat arbitrase Yang Mulia. Terima kasih. Sidang arbitrase pada hari ini kami nyatakan dibuka. Perkenankan kami memperkenalkan panel arbitrase yang memeriksa sengketa antara pemohon selaku investor dan termohon selaku pengelola usaha coffee shop berdasarkan klausul arbitrase yang disepakati para pihak dalam perjanjian kerja sama usaha. Yang memeriksa perkara ini. Panel arbitrase yang memeriksa perkara ini terdiri atas saya selaku arbiter ketua bersama arbiter anggota 1 dan arbiter anggota kedua. Sebelum memasuki pokok perkara, panel memerlukan bahwa sebelum memasuki pokok perkara, panel perlu menegaskan bahwa seluruh arbiter menjalankan tugas secara independen, imparsial, dan bebas dari benturan kepentingan. Prinsip independensi dan imparsialitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan menjadi dasar bagi panel dalam memeriksa serta memutus perkara ini. Untuk itu, panel terlebih dahulu menanyakan kepada para pihak apakah terdapat keberatan terhadap kewenangan arbitrase maupun susunan panel arbitrase yang memeriksa perkara ini. Tidak ada keberatan yang mulia. Pemohon menerima kewenangan arbitrase dan susunan panel arbitrase sebagaimana telah ditetapkan. Tidak ada keberatan Yang Mulia. Termohon juga menerima kewenangan arbitrase dan susunan panel arbitrase untuk memeriksa serta memutus sengketa ini. Baik, dengan demikian para pihak dianggap menerima kewenangan arbitrase dan susunan panel arbitrase yang memeriksa perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Kami melaporkan bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh para pihak telah diterima dan dicatat dalam arbitrase. Dokumen tersebut antara lain perjanjian kerjasama usaha coffee shop, bukti penanaman modal oleh pemohon, korespondensi para pihak, laporan keuangan yang diajukan termohon, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. Seluruh dokumen telah didistribusikan kepada panel arbitrase dan para pihak untuk kepentingan pemeriksaan. Selain itu, para pihak juga telah menerima pemberitahuan jadwal persidangan serta tata tertib pemeriksaan arbitrase. Dengan demikian, administrasi perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk diperiksa. Demikian laporan sekretaris arbitrase Yang Mulia. Baik, panel mengucapkan terima kasih kepada sekretaris arbitrase karena seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan tidak terdapat keberatan dari para pihak. Maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Panel mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan pokok permohonan dan dasar-dasar tuntutannya. Panel mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan pokok permohonan beserta dasar-dasar yang menjadi landasan tuntutannya. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan kami terlebih dahulu menjelaskan latar belakang hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa ini. Jadi begini Yang Mulia. Pada tanggal 10 Januari 2025, pemohon dan termohon menandatangani perjanjian kerjasama usaha coffee shop yang berlokasi di pusat kota.
Berdasarkan perjanjian tersebut, pemohon bertindak sebagai investor yang menanam modal sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan termohon bertindak sebagai pengelola usaha yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pemohon berhak memperoleh bagian keuntungan sebesar 40% dari laba bersih usaha setelah dikurangi biaya operasional, yang mana hal tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat kerjasama dimulai, termohon menyampaikan berbagai proyeksi usaha yang menunjukkan potensi perkembangan bisnis yang cukup menjanjikan. Lokasi usaha yang strategis, tingginya minat masyarakat terhadap usaha kopi, serta konsep bisnis yang ditawarkan menjadi alasan utama pemohon untuk melakukan investasi. Pada awal pelaksanaan kerjasama, hubungan para pihak berjalan dengan baik. Namun dalam perkembangannya mulai muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon sebagai investor. Permasalahan apa yang saudara maksud? Yang mulia, sejak Januari hingga Juni 2026, pemohon tidak pernah menerima pembagian keuntungan sebagaimana yang menjadi hak pemohon berdasarkan perjanjian sebelumnya. Awalnya pemohon masih beranggapan bahwa adanya keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala operasional yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pemohon berusaha memberikan kesempatan kepada termohon untuk memperbaiki kondisi usaha. Namun seiring berjalannya waktu, pemohon tidak hanya tidak menerima pembagian keuntungan, tetapi juga mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi usaha yang sebenarnya itu. Apakah saudara telah meminta penjelasan kepada termohon? Ya, yang mulia. Apakah pemohon menuduh termohon telah menyalahgunakan dana investasi? Pada tahapnya ini pemohon tidak menyatakan secara langsung bahwa terjadi penyalahgunaan dana. Namun karena tidak adanya transparansi yang memadai, pemohon tidak memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana tersebut. Justru karena kurangnya keterbukaan itulah muncul keraguan dan ketidakpastian. Apabila laporan keuangan diberikan secara lengkap sejak awal, kemungkinan besar sengketa ini tidak akan berkembang sejauh ini. Yang mulia. Apakah ada kerugian yang saudara rasakan akibat keadaan tersebut? Tentu saja ada, yang mulia. Sebagai investor, kami tidak hanya kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan, tetapi juga kehilangan kepastian mengenai kondisi investasi yang kami tanamkan. Lebih jauh lagi, hubungan kerjasama yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan menjadi terganggu karena minimnya komunikasi dan keterbukaan dari pihak termohon. Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa termohon telah gagal memenuhi kewajiban kontraktual yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Apakah terdapat ketentuan dalam perjanjian yang mengatur kewajiban pelapor tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Setelah menyampaikan tanggapan dengan kewajiban pelaporan, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada investor, atas dasar itu pemohon mengajukan sengketa ini kepada panel arbitrase dan memohon agar panel memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pemohon sebagaimana diatur dalam perjanjian. Baik, panel telah mendengarkan dan mencatat seluruh keterangan yang disampaikan oleh pemohon. Apakah masih ada hal lain yang ingin saudara tambahkan sebelum panel memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawabannya? Tidak lagi, Yang Mulia. Untuk saat ini, suara pokok permohonan telah kami sampaikan. Baik, dengan demikian penyampaian permohonan oleh pemohon dinyatakan selesai.
Selanjutnya, panel memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Saudara termohon, panel memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan jawaban atas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Saudara termohon, panel memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan jawaban atas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Silakan. Yang mulia, benar bahwa usaha coffee shop yang menjadi objek kerjasama mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan sejak awal tahun 2026. Akan tetapi, penurunan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pengelolaan kelalaian yang disengaja ataupun penyalahgunaan dana investasi. Penurunan tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal yang berada di luar kendali kami sebagai pengelola usaha. Salah satu faktor utama adalah adanya proyek renovasi dan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah di sekitar lokasi usaha. Proyek tersebut berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan akses menuju lokasi usaha menjadi terbatas. Bagaimana dengan tuduhan bahwa termohon itu tidak memberikan laporan yang membandai kepada pemohon? Yang mulia, kami tidak sependapat apabila dikatakan bahwa kami sama sekali tidak memberikan informasi. Kami beberapa kali menjelaskan kondisi usaha kepada pemohon, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui pesan tertulis. Kami juga tidak pernah menolak apabila pemohon ingin mengetahui perkembangan usaha. Namun, kami mengakui bahwa laporan yang kami berikan belum tersusun secara lengkap dan sistematis sebagaimana yang diharapkan oleh pemohon. Atas kekurangan tersebut, kami menyampaikan penyelesaian. Akan tetapi, menurut pandangan kami, keadaan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kekurangan dalam administrasi dan komunikasi, bukan sebagai tindakan prestasi yang disengaja. Apakah saudari mengakui adanya kewajiban pelaporan dalam perjanjian? Betul, Yang Mulia. Kami mengakui bahwa perjanjian memang mengatur kewajiban untuk memberikan laporan kepada investor. Namun, kami berpendapat bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi usaha. Apabila laporan diberikan secara lengkap sejak awal, maka keraguan tersebut tentu tidak akan muncul. Baik, lanjutkan. Dalam kondisi tersebut, fokus utama kami adalah menjaga agar usaha tetap dapat beroperasi. Kami harus memastikan bahwa kewajiban kepada karyawan tetap dapat dipenuhi, biaya operasional tetap dibayarkan, dan kegiatan usaha tidak terhenti sepenuhnya. Karena itu, sebagian besar perhatian kami tercurah pada upaya mempertahankan keberlangsungan usaha. Kami memahami bahwa keadaan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pemohon. Namun, kami berharap panel juga mempertimbangkan tekanan dan kesulitan yang dihadapi usaha selama periode tersebut. Dan dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian, terdapat beberapa aspek administrasi yang memang tidak berjalan secara optimal. Meski demikian, kami tidak pernah berniat menyembunyikan informasi ataupun menghilangkan hak pemohon untuk memperoleh informasi. Bagaimana dengan penggunaan dana investasi yang dipermasalahkan oleh pemohon? Yang Mulia, kami menegaskan bahwa seluruh dana investasi digunakan untuk kepentingan usaha sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan usaha, biaya operasional, pengelolaan bahan baku, pembayaran sewa tempat, pemasaran, serta kebutuhan usaha lainnya.
Tidak ada satupun dana investasi yang dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada penggelapan, tidak ada penipuan, dan tidak ada tindakan yang dilakukan dengan niat buruk. Izin menanggapi yang mulia. Dipersilahkan. Yang menjadi persoalan bagi kami bukan hanya soal ada atau tidaknya penyalahgunaan dana. Yang menjadi persoalan adalah kami tidak memperoleh akses yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh dana tersebut memang digunakan sebagaimana yang semestinya sejak awal. Maka keraguan tersebut tentu saja tidak akan muncul. Kami memahami kekhawatiran tersebut. Karena itu, kami tidak menolak apabila nantinya diperlukan mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan antara para pihak. Apakah saudari masih memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan kerjasama dengan pemohon? Pada prinsipnya yang mulia, sejak awal kerjasama ini dibangun untuk tujuan jangka panjang. Kami masih melihat adanya potensi usaha yang baik apabila kondisi eksternal telah kembali normal. Karena itu kami berharap ini dapat diselesaikan tanpa harus mengakhiri hubungan kerjasama yang telah berjalan. Baik, panel telah mendengarkan dan mencatat seluruh jawaban yang disampaikan oleh termohon. Dengan demikian, tahap penyampaian jawaban dinyatakan selesai. Selanjutnya, panel akan memasuki tahap identifikasi isu hukum dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok sengketa yang menjadi perbedaan pendapat antara para pihak, mengetahui perkembangan dan kondisi usaha. Setelah mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon, panel berpendapat bahwa terdapat beberapa isu hukum yang perlu diperjelas sebelum pemeriksaan dilanjutkan lebih jauh. Tujuan identifikasi isu hukum ini adalah agar pemeriksaan tetap terfokus pada pokok sengketa yang benar-benar diperselisihkan oleh para pihak. Menurut pandangan awal panel, isu hukum pertama yang perlu dijawab adalah apakah termohon telah melakukan non-prestasi terhadap perjanjian kerjasama usaha yang telah disepakati bersama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, panel harus menilai apakah kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan benar-benar tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagai tidak semestinya. Isu hukum kedua adalah apakah penurunan usaha yang dialami termohon akibat renovasi jalan dan faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban termohon berdasarkan perjanjian. Panel perlu menilai sejauh mana keadaan tersebut berdampak terhadap kemampuan termohon dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Isu hukum ketiga adalah apakah termohon telah memenuhi kewajiban transparansi dan pelaporan kepada pemohon sebagai investor. Panel memandang bahwa dalam hubungan investasi, transparansi merupakan unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak investor untuk usaha. Dan isu hukum keempat adalah apakah hubungan kerjasama para pihak masih dapat dipertahankan melalui mekanisme perbaikan tertentu sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa mengakhiri saja sama yang telah berjalan. Baik, untuk membantu panel memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi sengketa, panel akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli hukum bisnis. Saudara ahli dipersilahkan memberikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mempelajari dokumen yang berkaitan dengan sengketa ini dan mendengarkan keterangan para pihak, menurut pendapat saya terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah aspek pelaksanaan kewajiban kontraktual. Yang kedua adalah aspek tata kelola hubungan kerjasama antara investor dan pengelola usaha. Dalam praktik hukum bisnis, tidak setiap kerugian usaha dapat dianggap sebagai wan prestasi. Dunia usaha selalu mengandung risiko dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengenai hubungan kerjasama para pihak saat ini.
Mohon saudara ahli jelaskan yang lebih lanjut. Apabila suatu perjanjian mengatur bahwa pengelola usaha wajib memberikan laporan berkala kepada investor, maka kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan. Investor berhak mengetahui kondisi usaha karena modal yang digunakan berasal dari investasi yang diberikannya. Keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam hubungan bisnis. Karena itu, meskipun usaha sedang mengalami kesulitan, kewajiban pelaporan tetap harus dijalankan. Menurut saudara ahli, apakah keadaan usaha yang menurun dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan laporan? Menurut pendapat saya tidak, yang mulia. Kesulitan usaha mungkin dapat menjelaskan mengapa keuntungan tidak diperoleh. Akan tetapi, kesulitan usaha tidak menghapus kewajiban untuk memberikan informasi kepada investor. Bahkan dalam kondisi sulit, kebutuhan akan transparansi menjadi lebih besar karena para pihak harus bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Bagaimana pendapat saudara ahli usaha? Menurut pengamatan saya, hubungan kerjasama para pihak masih memiliki peluang untuk dipertahankan. Hal ini karena dari keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana investasi ataupun tindakan yang dilakukan dengan itikat buruk. Permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan kurangnya komunikasi, pelaporan, dan keterbukaan informasi. Keadaan seperti ini pada umumnya masih dapat diperbaiki melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik. Mekanisme seperti apa yang saudara maksud? Misalnya melalui audit independen, kewajiban laporan bulanan, pembentukan sistem pengawasan bersama, atau penyusunan adendum perjanjian yang mengatur prosedur pelaporan secara lebih rinci. Dengan cara tersebut, kepercayaan para pihak dapat dipulihkan tanpa harus mengakhiri hubungan kerjasama. Panel mengucapkan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Keterangan saudara ahli akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini. Saudara ahli dipersilakan kembali ke depan. Saudara termohon, bagaimana tanggapan saudara terhadap pernyataan tersebut? Yang mulia, kami memahami kekhawatiran pemohon. Jika kami menilai kembali perjalanan kerjasama ini, kami mengakui bahwa terdapat kekurangan dalam sistem laporan yang kami lakukan. Namun, kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk menyembunyikan informasi ataupun merugikan pemohon. Apakah saudara mengakui bahwa laporan yang diberikan belum memenuhi standar yang seharusnya? Kami mengakui bahwa laporan tersebut belum optimal. Kami mengakui bahwa laporan tersebut belum optimal. Namun, kami berharap panel juga mempertimbangkan bahwa kondisi usaha pada saat itu sedang mengalami tekanan yang cukup berat sehingga fokus utama kami adalah mempertahankan keberlangsungan usaha. Baik, panel telah memperoleh gambaran yang cukup mengenai posisi masing-masing pihak. Selanjutnya, panel akan membahas kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai yang mungkin masih dapat ditempuh oleh para pihak. Sebelum panel melanjutkan ke tahap berikutnya, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan tambahan kepada para pihak. Saudara pemohon, apabila nantinya terbukti bahwa usaha memang mengalami penurunan akibat faktor eksternal, sebagaimana dijelaskan oleh termohon, apakah saudara tetap berpendapat bahwa seluruh tanggung jawab harus dibebankan kepada termohon? Tidak sepenuhnya yang mulia. Kami memahami bahwa setiap usaha memiliki risiko. Kami juga memahami bahwa terdapat faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pengelola usaha. Namun yang menjadi keberatan kami bukan hanya mengenai penurunan keuntungan. Yang menjadi persoalan utama adalah tidak adanya transparansi yang memadai selama periode tersebut. Jadi
Jadi titik keberatan saudara adalah kurang keterbukaan informasi. Nah, ya. Apabila sejak awal kami memperoleh laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ya kemungkinan besar sengketa ini tidak akan sampai pada tahap arbitrase. Pemeriksaan kemungkinan penyelesaian dalam. Sebelum panel memasuki tahap musyawarah dan pengambilan keputusan, kami ingin mengetahui apakah para pihak masih membuka kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai. Sebagaimana diketahui, salah satu kelebihan arbitrase adalah fleksibilitas dalam mencari solusi yang tidak selalu berorientasi pada menang dan kalah. Karena itu, panel memandang perlu memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian yang dapat menjaga kepentingan masing-masing pihak. Dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis, tidak semua perselisihan harus berakhir dengan pemutusan hubungan kerjasama. Dalam banyak kasus, sengketa justru dapat diselesaikan melalui perbaikan mekanisme kerjasama sehingga hubungan bisnis tetap dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan, panel melihat bahwa usaha coffee shop yang menjadi objek sengketa masih berjalan. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya penyalahgunaan dana investasi maupun tindakan yang dilakukan dengan itikat buruk. Karena itu, panel memandang masih terdapat ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian yang bersifat konstruktif. Saudara pemohon, apabila terdapat mekanisme yang dapat menjamin transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak saudara sebagai investor, apakah pengawasan, pelaporan, serta pembagian keuntungan, apakah para pihak bersedia mempertimbangkan hal tersebut? Kita ini, kamu mau bisa berarti. Iya. Saudara pemohon, apabila terdapat mekanisme yang dapat menjamin transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak saudara sebagai investor, apakah hubungan kerjasama dengan termohon? Nah, terima kasih yang mulia. Jadi pada prinsipnya kami tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan hubungan kerjasama. Sejak awal tujuan kami mengajukan arbitrase bukan untuk mengakhiri usaha ini, ya, melainkan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan atas hak-hak kami sebagai investor itu sendiri. Bila mana terdapat jaminan bahwa laporan keuangan akan diberikan secara berkala dan dapat diverifikasi secara objektif, kami bersedia mempertimbangkan kelanjutan kerjasama tersebut. Baik, saudari termohon, bagaimana tanggapan saudara? Yang mulia, kami juga masih memiliki keinginan untuk mempertahankan kerjasama yang telah dibangun bersama pemohon. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan. Karena itu, kami bersedia melakukan perbaikan agar kepercayaan antara para pihak dapat dipulihkan kembali. Apakah saudara bersedia apabila dilakukan audit independen terhadap kondisi keuangan usaha? Pada prinsipnya, kami tidak keberatan secara lebih rinci mengenai mekanisme yang mulia. Yang mulia, Enggak itu pikir aku seperti Yang mulia, justru audit independen dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi usaha, sehingga tidak ada lagi keraguan di antara para pihak. Kami siap bekerja sama apabila hal tersebut dipandang perlu. Apakah saudari pemohon dapat menerima usulan tersebut? Iya, yang mulia. Apakah saudara pemohon dapat menerima usulan tersebut? Ya, yang mulia. Menurut kami audit independen dapat menjadi langkah yang baik untuk maksimal usaha secara objektif. Dengan demikian, seluruh pihak dapat memperoleh kepastian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Selain audit independen,
Panel juga mempertimbangkan kemungkinan diterapkannya sistem pelaporan berkala yang wajib diberikan kepada pemohon setiap bulan. Bagaimana tanggapan para pihak? Kami menyetujui usulan tersebut. Laporan berkala yang sangat penting bagi kami karena berkaitan dengan hak investor untuk mengetahui perkembangan usaha. Kami juga menyetujuinya yang mulia. Kami bersedia menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai mekanisme yang disepakati bersama. Panel juga melihat perlunya penyempurnaan perjanjian melalui addendum yang mengatur pengawasan, laporan, serta pembagian keuntungan. Apakah para pihak bersedia mempertimbangkan hal tersebut? Kami juga bersedia. Baik, panel mencatat bahwa para pihak masih menunjukkan itikat baik dan keterbukaan untuk mencari solusi, meskipun belum tercapai kesepakatan final pada saat ini. Pernyataan para pihak akan menjadi bahan pertimbangan panel dalam musyawarah. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Panel akan memasuki musyawarah tertutup untuk membahas dan memutuskan putusan arbitrase. Para pihak dipersilakan menunggu di luar. Baik rekan-rekan arbiter, sebelum menyampaikan putusan kepada para pihak, saya mengusulkan agar kita terlebih dahulu menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan. Menurut saya, terdapat beberapa fakta yang tidak lagi diperselisihkan. Pertama, benar bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perjanjian kerjasama usaha yang sah dan mengikat. Kedua, benar bahwa pemohon telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan modal investasi sesuai yang diperjanjikan. Ketiga, benar bahwa usaha kopi shop mengalami penurunan pendapatan dalam periode yang menjadi pokok sengketa. Apakah rekan-rekan arbiter sependapat? Saya bersependapat. Menurut saya, fakta-fakta tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Namun, yang perlu kita nilai adalah apakah kondisi tersebut dapat membenarkan tidak terlaksananya kewajiban pelaporan kepada investor. Dalam pandangan saya, kewajiban pelaporan tetap harus dijalankan meskipun usaha sedang mengalami kesulitan. Saya juga sependapat. Dari seluruh keterangan yang diberikan selama pemeriksaan, saya melihat bahwa inti sengketa bukan terletak pada kerugian usaha semata. Permasalahan utama adalah munculnya ketidakpastian. Permasalahan utama adalah munculnya ketidakpercayaan akibat kurangnya transparansi dan komunikasi antara para pihak. Hubungan bisnis yang sehat sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika investor tidak memperoleh informasi yang memadai, maka sengketa hampir tidak dapat dihindari. Saya setuju. Namun di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan bahwa tidak ada ditemukan bukti adanya penggelapan, penyalahgunaan dana, ataupun tindakan yang dilakukan dengan itikat buruk oleh termohon. Yang terjadi lebih merupakan kegagalan dalam tata kelola dan pelaksanaan kewajiban pelaporan. Karena itu, menurut saya penyelesaian yang paling proporsional bukanlah mengakhiri hubungan kerja sama para pihak. Lebih tepat apabila panel memerintahkan langkah-langkah korektif yang dapat memperbaiki hubungan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Saya setuju. Terlebih lagi kedua pihak tidak Saya setuju. Terlebih lagi kedua pihak tidak menyatakan masih bersedia melanjutkan kerjasama dan bersedia menjalani audit independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak masih dapat dipertahankan. Baik, dengan demikian, saya mengusulkan agar panel menyatakan bahwa termohon lalai dalam memenuhi kewajiban transparansi dan pelaporan. Namun, kelalaian tersebut tidak cukup untuk mengakhiri hubungan kerjasama. Sebagai solusi, panel dapat memerintahkan audit independen, kewajiban pelaporan berkala, dan penyusunan addendum perjanjian. Apakah usulan tersebut dapat diterima? Saya setuju. Yang saya juga setuju. Baik, dengan demikian panel telah mencapai mufakat.
Sekretaris arbitrase dipersilakan memanggil kembali para pihak untuk mendengarkan putusan arbitrase. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang kita lanjutkan kembali. Setelah memeriksa seluruh keterangan para pihak, mendengarkan keterangan saksi ahli, mempelajari dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, serta melakukan musyawarah secara tertutup, panel arbitrase telah mencapai keputusan. Mohon para pihak mendengarkan oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan tidak dapat diabaikan begitu saja, meskipun usaha sedang mengalami kesulitan. Dalam perkara antara pemohon selaku investor dan termohon selaku pengelola usaha coffee shop, panel arbitrase mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perjanjian kerjasama usaha yang sah dan mengikat. Bahwa benar pemohon telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan modal investasi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bahwa benar usaha yang menjadi objek kerjasama mengalami penurunan pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk renovasi jalan di sekitar lokasi usaha dan menurunnya jumlah pelanggan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa termohon telah menyalahgunakan dana investasi dan bertindak dengan itikat buruk. Namun demikian, panel berpendapat bahwa termohon tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan transparansi secara optimal, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian kerjasama usaha. Kelalaian tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi tingkat kepercayaan pemohon sebagai investor. Panel juga mempertimbangkan bahwa kewajiban pelaporan merupakan bagian penting dari hubungan investasi. Hak investor untuk memperoleh informasi mengenai kondisi usaha merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam pandangan panel, termohon telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dalam aspek transparansi dan pelaporan usaha. Di sisi lain, panel juga mempertimbangkan bahwa kedua pihak masih menunjukkan itikat baik untuk mempertahankan hubungan kerjasama. Pemohon menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan usaha sepanjang terdapat jaminan transparansi. Termohon juga menyatakan kesediaannya untuk menjalani audit independen dan memperbaiki mekanisme pelaporan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak masih dapat dipertahankan dan diperbaiki. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, panel arbitrase menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan bahwa termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan transparansi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama usaha antara para pihak. Yang ketiga, memerintahkan termohon untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan operasional usaha secara berkala setiap bulan pada pemohon. Yang keempat, memerintahkan para pihak untuk memerintahkan para pihak untuk menunjuk auditor independen guna melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan usaha dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini dibacakan. Yang kelima, memerintahkan para pihak untuk menyusun adendum perjanjian kerjasama usaha yang mengatur mekanisme pelaporan, pengawasan, dan pembagian keuntungan secara lebih rinci. Yang keenam, menolak tuntutan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian, putusan arbitrase ini dibacakan dalam sidang yang terbuka bagi para pihak, sesuai dengan kesepakatan arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Panel berharap putusan ini dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan kerjasama dan melanjutkan kegiatan usaha secara lebih baik di masa yang akan datang. Apakah para pihak memahami putusan yang telah dibacakan? Bagaimana dari pihak pemohon? Ya, yang mulia. Kami memahami dan menghormati putusan panel arbitrase. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
untuk menyampaikan posisi dan kepentingan kami selama proses pemeriksaan berlangsung. Ya. Tadi dulu, dia dulu. Enggak dong. Bagaimana dengan pihak termohon gitu aja? Bagaimana dari pihak termohon? Ya, yang mulia, kami memahami dan menerima putusan yang telah dibacakan. Kami akan berupaya melaksanakan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya dan berharap hubungan kerjasama dengan pemohon dapat berjalan lebih baik ke depannya. Panel mengapresiasi sikap kooperatif yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak selama proses arbitrase berlangsung. Sikap tersebut menunjukkan adanya itikat baik yang menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kami berharap para pihak dapat menjadikan proses ini sebagai sarana ya untuk memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan transparansi, dan membangun kembali kepercayaan yang sempat terganggu. Baik, karena seluruh agenda pemeriksaan telah selesai dan putusan telah dibacakan, maka tidak ada lagi hal yang perlu diperiksa dalam perkara ini. Atas nama panel arbitrase, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, saksi ahli, dan sekretaris arbitrase atas kerjasama yang baik selama proses berlangsung. Dengan demikian, sidang arbitrase dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon Hadirin dimohon berdiri, panel arbitrase meninggalkan ruang sidang.